Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bersama gua Dev. Jadi kali ini kita bakalan cerita lagi. Cerita nggak jauh-jauh, cerita Gunung Dempo. Gunung Seminung. Oh, Gunung Seminungnya. Gunung Seminung. Kebetulan Gilang ini habis dari naik Gunung Seminung dan dapat cerita mistis sana. Jadi selebihnya itu biar Gilang yang cerita ke kalian. Kenalkan dulu nama aku Gilang, biasa dipanggil Gilang sih, bebas sih. Mau panggil Gilang atau Prabowo. Instagram aku @Gilang Prabowo. Dia ada di bawah ini. Nah terus jadi awalnya itu sebelum naik Gunung Dempo itu naik Gunung Seminung tidak ada hal-hal yang ganjil gitu sebenarnya, nggak ada ganjil. Juga memang kami itu naik itu berangkat dari Palembang itu orang tiga. Terus orang tiga itu Dedek terus juga Manda sama aku. Nah, awal naik itu udah kate problem apa sih. Sampai pas ditanyakan Pak Limo, terus nak masuk ke Gua Lumut itu. Aku tuh ngeliat ada seorang cewek cantik cewek ketemu aku tuh awalnya sih memang jarak antara Kak Dedek Manda sama gue agak mungkin 5 meter lah jarak. Jadi yang depan saya itu Kak Dedek, yang tengah Manda, kendaraan kali aku tuh ngeliat ada cewek itu. Aku kira Kak Dedek sama Manda ini ngeliat rupanya tidak, mereka tuh tidak cuma Kak Dedek ini loh. Ada cewek pakai baju kerajaan itu pakai selendang emas cantik. Tadi itu kau nengok tuh posisi dia lagi duduk sambil besi kaki. Sambil besi loh. Terus, nah yang hal yang lagi gue bingung itu akhirnya si Manda ini tahu. Rupanya Manda ini tak berhasil ke bahwa ada uang di samping gue. Sampai Manda ini yang aku lihat dari mata aku dari mata kasar aku itu dia tuh kena kipas pakai selendang emas. Manda kipas. Salah apa Manda kipas. Terus, nah setelah aku nak melewati cewek itu, jadi ngomong dengan aku, berinteraksi langsung. Kayak antara aku sama Dedek nih. Ngomong. Aku ikut kan. Sampai aku tanya ke Dedek, ikut. Maksudnya? Ya aku ikut naik ke atas. Gimana kan ikut aku? Ada yang nunggu kau gitu. Siapa? Ada yang nunggu kau dibuka dari gunung kedua lagi. Wow. Gila ya, ditunjuk dari gunung kedua. Ditunggu cek. Ada. Iya. Nah terus udah ikutlah dia nih. Cuman kemarin aja dia sempat ngikut itu, gue kira dia bakal jalan dewe sama aku. Tapi dia rupanya ngentel di kaki sebelah kiri awal. Ikut ngentel di kaki. Ngentel di kaki kayak anak kecil. Padahal badannya tuh besar. Enggak. Badannya tuh besar, cuma kayak anak kecil. Ngentel. Kalau jangan di kaki gitu. Karena berat. Aku nanyakan ini kan tanjakan ini terus nanjak terus bingung ini juga. Nanjak terus. Terus di mana? Itu sudah di belakang tas ini enak. Yang tas carrier itu yang aku bawa yang paling besar karena ganti Manda. Aku ngomong jangan diberat-beratinnya gitu. Karena aku ini susah kalau bisa kau beratinnya. Dia dan dia posisi dia naik di carrier kayak cowok lagi gendong cewek. Gendong dia punya itu. Dia punya sekarang ini kalau begini. Terus hati itu cantik. Cewek yang ke bawah itu cantik. Nah, Manda sama gak ada, dia sudah mulai curiga. Aku ngomong dewe. Jadi sepanjang perjalanan tuh kau ngomong dewe. Aku ngomong dewe sepanjang perjalanan. Sempet Kak Dedek ngomong, ano gantian aku tas. Nah, ketika aku ngomong itu aku langsung ngomong itu tidak Kak. Yakin bisa. Nah, waktu aku nak jawab itu memang di basic nih. Jangan cari kawan kamu ambek. Biar kau mau carry biar aku sampai sempat akhirnya aku tanya. Ngapo aja? Iya, biar kau bawa katanya. Karena kau tuh lagi dites sekarang sambil nunggu pucuk, nunggu pada pucuk. Maksud dites sama nunggu di pucuk apa gitu? Iya, lagi kau bakal tahu deh. Terus ngapa kau tidak boleh jemawaknya? Ngomong, sempat ngomong deh.
kalau kawan kau nyawa nih, kalau misalkan ada apa sama kawan kau, kami tanggung jawab. Oh sudah lah, jadi kepaksa. Nah itu kepaksa gak ada. Ya kalau sudah hampir sampai top, kan ada kayu yang melintang, yang bekas rubuh, ada mati itu, mati turun ke bawah. Nah sempat kelewati, sempat kelewati. Nah aku ini izin sama rombongan Kak Delik sama ini, izin aku tuh ngomong. Aku ke batang kayu rubuh tadi bentar ya. Wah ada aku. Ya takut udah juga tadi kan? Takut lah ya. Ada aku. Dan bentar deh. Kalau dulu sama bentar ya. Tak nurun. Langsung ngomong mereka. Oh, kira. Untuk aku tuh dia ngomong susah di sini ya. Kamu ini tempat aku dulu. Batang kayu ini yang ujung sampai ujung bawah kali ini tempat aku dulu. Ini tempat aku, karena kalau dari cewek dengan tongkat ini, batang kayu ini, kalau bergeser sedikit pun gunungnya getar tuh. Bah. Jadi si cewek itu yang kerja itu ibarat kata tuh putri lah di situ. Yo. Sempat aku tanya, kau ini siapa sih sebenarnya? Aku ini penguasa di sini. Dan di bawah dan Ranau itu kerajaan aku. Nah, jadi ngomong batu lumut yang kalian ketemu dengan aku tadi, itu pintu gerbang nak masuk ke kerajaan aku yang di bawah. Iya, biasa. Sampai akhirnya dia ngomong aku turun sini. Turun di mana? Aku turun di bawah, turun di tengah-tengah sini. Karena aku nak duduk di pucuk. Duduk di pucuk, duduk di pucuk batang yang roboh tuh, batang roboh sekali ini. Nah, sampai sudah ada yang apa sih yang nak temuin aku? Di bawah kayu itu ada kayak sumur. Kau sana beri, kau bakal tahu siapa yang bakal kau temui. Dateng aku ke lubang kayak sumur kecil itu ya, walaupun tidak dalam. Aku tuh bingung langsung. Cowoknya Lanang Parujaya ya, Lanang Parujaya yang dibilang tua itu tidak, dibilang muda itu tidak, tapi pakai mahkota kerajaan, pakai baju kerajaan, kamu dikelilingi sama si pasang. Jadi kau tuh di bawah itu nengok hari nunggu kau tuh pakai baju kerajaan Sriwijaya, kamu bawa harimau, sampai akhirnya aku tuh langsung berdewek. Dalam artian aku tuh bingung. Aku ini buyut aku yang dari Pagarawang. Berarti kau ini ada keturunan Pagarawang. Ya baru ngerti. Nah, terus sampai aku tuh ditanya kamu lu yang buyut itu kan, itu ngomong kayak ini kan, tujuan kau kesini untuk apa? Sampai aku menjawab ini tidak ada uang, aku cuma nyari refreshing baju karena kalau otak aku sudah berapa minggu ini pernah di kota gitu kan. Sudah lah, dosa bohong. Karena kok ada niat lain gitu. Sampai akhirnya gue ngomong dia bilang gue udah nikah gue. Gue udah nikah terus aku pengen ngampiasi di gedung ini gitu. Refreshing otak lah. Sampai dia tuh ngomong sudah. Terus aku pikir dia intinya itu dulu. Tinggal dia ngomong sudah. Habis itu dia ngomong sambungnya lagi. Cincin yang kau bawa sekarang buang saja. Aku pikir wah duit ini nih ya gitu. Ya kan. Sampai cuma ngomong dia bilang. Setelah itu tuh waktu itu ngomong pulang aku nak ke tempat aku lagi. Laju lah. Nah dia itu bosan. Kau sebelum kau nak naik gunung Semeling ini, aku lebih tungguan kau di sini. Dia duluan di sana nyampe. Terus juga kau naik pun itu lah sudah dijaga. Sampai pucuk ini kalau sudah dijaga. Sampai kau turun kaget besok pun kau bakal dijaga. Dia tahu aku nak turun besok. Padahal aku tak ngomong. Dia bilang sampai di pucuk itu kami tuh tidak merasa hal apa-apa, tak biasa ya lah sampai top tuh ya, karena gak tenda. Terus juga tidak pakai hal-hal mikir yang kami temui kayak aku bertemu dengan penguasa di sana, kami ketemu sama pulang deh. Nah, dapat lagi chemistry itu ketika nak balik dengan posisi
pulang tuh yang sama lagi. Ada di depan, nggak teman ke belakang sekali. Aku ngomong, aku izin dulu gitu, kalian duluan ya. Oke, kita tunggu di depan lah. Aku ini pamit sama pulangnya. Aku pamit izin balik. Iya, berarti sempet pulang itu dewek ngomong ada, kau nak turun, nak ikut ini, aku nak bareng kawan-kawan kau. Ini tuh apa? Ini tuh dia tuh nunjuk harimau dia yang besar. Oh, jadi kau disuruh harimau itu? Wow, sempet aku dulu pikir, aku ketanya kan, dia yang maksudnya apa? Iya, kalau misalkan kau nak turun bareng ini, kau bakal ikut dia. Aku berani lagi. Oke yang kalau misalkan aku ikut harimau itu kan, terus kawan-kawan aku cak mana? Ya kawan-kawan, kau tetap jalan gitu. Aku udah baca itu. Aku naik bareng mereka ya, turun pun harus bareng mereka. Oh iya benar. Oh sudah, bagus kalau dia sempat. Oh iya, bagus kalau misalkan baca itu dia ngomong. Kami pulang balik, iya. Cuman kaget dulu dia ngomong, ditahannya lagi pak. Aku nak ngasih kau sesuatu dia, barang. Cuman kau harus ambil di ujung pohon ini. Di ujung batang yang terkumpul di ujung. Aku mikir pak kemarin tuh, tempat ini seru. Aku ngeri bukan ada apa benar. Aku kan agak habis sih ngembeknya. Cuman aku pikir untuk apa itu ngembek gitu. Kalau misalkan memang nggak ngasih, ya kasih dia langsung. Tidak usah harus nak ngasih itu. Atau disuruh ngembek lagi. Enggak ada nggak usah ngasih yang gitu. Yakin tidak usah deh. Tidak usah ngasih yang. Apa-apa boy, apa-apa yang dia. Jadi dah. Kau turun, hati-hati dia ngomong. Kau bakal dijagoi terus. Sampai kau balik ke rumah pun kau bakal dijagoi itu. Nah, setelah aku nak turun pak, kan aku juga pamit juga sama si Ratu juga. Pamit aku, yo, gak jauh mungkin ada 10 meter aku sudah turun itu. Ratu kan sudah nunggu di depan aku lagi. Di depan kau lagi? Di depan aku lagi. Sampai dia ngomong, aku ikut turun. Terus sudahnya lagi, kok ikut turun lagi jago? Uji nak di pucuk. Ikut turun lagi. Aku nak ikut turun. Setempat kau pertama kali ketemu dengan aku kemarin. Ya sudah. Bunyi gentol masih pertama kali nak gentol. Masih ada itu lagi. Mas. Sempet aku tuh jangan di situ. Aku tuh kan jangan di situ jago. Karena itu udah di carry kan balik sampai kemarin dia gentle carry sama kayak cowok lagi neng ceweknya di situ wangi badan raknya cewek itu wanginya nah sempet kutanya apa namanya bau yang ada di batu lumut di goa lumut itu bau apa sih dia ngomong ini wangi kesukaan aku gitu kaget sebentar lagi kau bakal nyium bau wangi-wanginya. Nah setelah dia ngomong itu pak, waktu hampir sampai di gua lumut itu, wangi itu beda ya. Beda. Wangi kayak wangi bunga mawar, wangi bunga. Karena kalau aku tercium di situ kemarin pas naik itu, wanginya wangi jeruk, daun jeruknya itu. Iya. Nah kalau ini wangi bunga. Wangi bunga. Dan yang dia langsung bikin sama Kak Nanda sama Kak Dedek pun juga beda aku. Ini kesukaanku. Terus sudah lewat dari sana turun lah yang lalu itu di tempat dia pertama kali ketemu dengan aku. Dah aku cuma batas ini ya dengan alasan gitu ya kata ngatur tapi kau bakal tetap dijagoi panjang jauh mata kau memandang kau bakal dijagoi sudah mau kasih hati ya hati-hati ya sampai turun di rumah itu aku malah tidak sanggup lagi turun sama kaki tangan enggak itu berat gitu karena dari base camp itu ke turun ke bawah 30 menit sih. Itu lo sudah nyerah benar-benar nyerah bukan karena nyerah sama fisik aku digempur habis-habisnya dengan makhluk yang bukan
bukan aku, cuma aku deh. Iya, cuma kowe. Ada orang ngomong kamu audit sama Manda. Cuma ojek gue aja gue, turun bawah aja gue. Oh, ini ojek gue. Ojek gue aja turun bawah aja gue. Apa lagi dong? Nggak boleh kan capean kaki gue, capek. Nah, sampai sana turun, istirahat kan. Baru situ setelah gitu ini baru cerita sama mereka. Oh, baru kau cerita dengan Kak Manda dan Kak Dede tadi. Sana. Nah, aku nak nanya, itu tuh kau tuh ngerasa sadar nggak kau tuh kalau kau tuh nengok dia itu? Atau kau tuh cuma halusinasi kau, Be? Sadar Pak, Sadar kan? sadar kan ini sama tidak sadar ya. Kak Dedek sama Manda tidak curiga, aku tuh ngomong dengan telepon. Kalau aku tuh dengan mulai kayak gini, ngomong mulai kayak ini, Berarti kau tuh dalam keadaan sadar. Iya, dalam keadaan sadar. Aku nengok ratu itu ya, dari jarak 5 meter, emang jelas itu betina, cewek, cantiknya. Wow. Baru kali itu aku menerima cewek cantik-cantiknya. Sumpah, cantik. Putih mulu dari ujung kaki sampai ujung kepala. The best, alat ilmu the best. Mungkin itu the best di dunia gaib lah alat ilmu. Iya. Iya. Jadi sampai rumah aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Juga. Aku tuh cuma ngerasa capek-capek capek. Iya, namanya naik gunung kan, mau bawa berat pulau kan. Udah, tuh, gue. Cuma itu sih yang aku rasa selama di gunung ini cuma itu. Cuma menurut aku ya itu hal mistis yang pernah aku temui selama aku naik gunung lain. Pernah aku naik gunung lain, paling cuma diganggu biasa-biasa deh gitu. Ini ditampak kan ya, diajak ngobrol, ngobrol ditemu gitu loh. Dan yang aku paling salut, yang aku dewek yang dari gunung Dempoe, pakannya bukan ke gunung lain, cuma aja gue aku. Aku salut di situ. bersayang. Tapi sayang gitu loh, aku tidak tahu ambil di sini dari awal gitu ya. Yang mana kita tidak tahu. Iya. Awalnya gitu ngomong kan, untuk apa ke gunung itu nah? Setelah aku turun aku terus sama wong tua, kami bodoh gitu, mas tidak ambil itu dia. Dia tuh jarang asik itu, cuma itu dia mas. Saya akhirnya, aduh, tidak ambil. Misalnya sih cuman ya sudahlah. Kita juga tidak tahu lah. Iya. Oke, mungkin itu deh cerita dari Gilang, mungkin kita bakalan cerita lagi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di share ya, like, comment, sama subscribe. Dan dadah.